Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 90 ayat 3 sampai dengan 6. Mazmur 90 ayat 3. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah kami yang sekarang akan melakukan pekerjaan sehari-hari. Dan sebelumnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya pembacaan Alkitab dan pengajaran menjadi pegangan bagi kami hari ini. Amin. Saya bacakan Alkitab dari Titus 2, pasal ayat 6. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu,
sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Surat Titus pada hari ini, saudara-saudara, intinya adalah bahwa kita umat kepunyaan Allah melalui karya Allah di dalam Kristus. Kristus menebus kita, dan apapun, bagaimanapun, kita bermerek, bertitel umat kepunyaan Allah. Itu tidak bisa dibatalkan. Namun persoalannya nggak selesai. Masih ada hal lain setelah kita memiliki gelar milik Allah itu. Yang di sini dikatakan adalah menjadi teladan dalam berbuat baik. Sebagai umat kepunyaan Allah, kita sudah ditebus, kita sudah kudus, kita sudah menjadi orang baik. Tetapi menjadi orang baik tidak bisa dibuktikan tanpa berbuat baik. Berbuat baik hendaknya menjadi pembiasaan kita. Sehingga penulis surat mengatakan, hendaklah kamu menjadi teladan dalam berbuat baik. Teladan terjadi karena kita membiasakan diri berbuat baik. Terbiasa di dalam berbuat baik. Artinya kita tidak bisa berbuat baik 1-2 kali. Seseorang tidak bisa dikatakan bahwa dia seorang pemusik kalau hanya sekali-sekali saja bernyanyi. Kalau dia tidak pernah bermain musik, kecuali sekali saja. Seorang yang berbuat baik juga begitu. Seorang yang baik, dia kerap kali berbuat baik, sehingga berbuat baik itu menjadi kebiasaannya, menjadi gaya hidupnya, menjadi panggilan hidupnya. Apapun konsekuensinya. Di dalam berbuat baik tentu banyak konsekuensinya. Di sini dikatakan macam-macam. Karena ada yang tidak suka, karena ada yang selalu mengojok-ojok, dan sebagainya. Orang yang berbuat baik itu selalu kesal hatinya. Tidak sabaran. Betul, karena banyak tekanan dari luar. Oleh karena itu dikatakan di sini, yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Jadi terus saja berbuat baik. Karena berbuat baik itu adalah panggilan kita, panggilan Tuhan bagi kita, dan keberadaan diri kita, eksistensi umat Allah. Yang baik adalah dengan berbuat baik. Mari saudara-saudara kita menjalani sepanjang hari ini, dari pagi ini hingga nanti malam, dengan memulai perbuatan baik menjadi sebuah kebiasaan. Bukan sesekali, bukan sekali, bukan karena terpaksa atau terdesak, bukan hanya untuk pamer, tetapi ini menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup Kristen, gaya hidup umat Allah. Walaupun untuk itu
kita menderita, menjadi teladan berbuat baik, bukan tanpa konsekuensi. Tetapi kita berbuat baik bukan karena tidak ada konsekuensi, bukan karena tidak ada resiko. Kita berbuat baik karena ini merupakan jati diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk terus berbuat baik. Pimpinlah kami sepanjang hari ini untuk menerapkannya dengan berbuat baik di dalam hidup kami. Kepadamu kami memohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk mereka yang membuat rencana pernikahan, untuk mereka yang mendampingi orang sakit, untuk mereka yang sedang sakit atau melakukan pemulihan, untuk mereka yang berduka cita. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan Alkitab ke banyak bahasa suku di tanah air kami. Kami berdoa untuk proses penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Nias yang sedang berlangsung saat ini. Kau melengkapi para pelayan-Mu, Kau melengkapi orang-orang yang telah Engkau tunjuk untuk menjalankan tugas mulia ini. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk orang tua. Kiranya Engkau memberikan mereka kesabaran untuk mendampingi anak-anak di dalam sekolah online mereka, supaya kebersamaan dan proses pendidikan dapat terus berjalan dengan baik, berguna bagi semua orang. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan